Dalam sebuah berita disampaikan bahwa Pak Rudi Masud berhasil meningkatkan DBH migas. Saya juga pernah di Komisi 7, beliau juga pernah di Komisi 7. Pertanyaannya, faktor apa yang dimaksud bahwa DBH migas itu meningkat? Karena angka DBH migas itu dari Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah 15,5%, direvisi dengan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat Daerah tetap 15,5%. Apanya yang diperjuangkan? Itu pertanyaan kami. Terima kasih. Iya, masih ada waktu. Ini adalah momen ketika Paslon 01 Isran Nur dan Hadi Mulyadi memberikan pertanyaan untuk cross-check data yang disampaikan oleh salah satu tim sukses Paslon 02 yang dimuat dalam berita di salah satu harian lokal Garuda 1, bahwa berkat perjuangan Rudi Masud Kalimantan Timur sekarang dapat menikmati dana bagi hasil migas. Bukan hanya di Kalimantan Timur menurut pernyataan Neni Morniaini, Rudi Masud juga memperjuangkan 11 kabupaten lainnya di seluruh Indonesia. Neni Morniaini adalah kader Partai Golkar, di mana salah satu anaknya Andi Faisal menjadi ketua DPC Partai Golkar Kabupaten Bontang. Lalu apa jawaban Rudi Masud dan respon balik dari Paslon 01? Simak di video berikut ini. Ya, berkaitan dana DBH ya, dana bagi hasil. Ini berkaitan dengan Undang-Undang Migas. Pada saat saya ada di Komisi 7, pertama adalah kita melaksanakan amandemen undang-undang, pertama undang-undang minerba. Undang-undang minerba itu dari nomor 9 tahun 2004 di amandemen menjadi undang-undang nomor 3 tahun 2003. Dari sini mulai ada kejanggalan. Undang-undang yang terbit tahun 2004 tapi diamandemen di tahun 2003. Bagaimana mungkin seorang yang mengaku pejuang perubahan undang-undang tapi tidak paham bagaimana sebuah undang-undang diamandemen? Bukankah undang-undang itu harus berlaku terlebih dahulu baru diubah atau diamandemen? Bagaimana mungkin terbit tahun 2004 tapi diamandemen tahun 2003? Okelah kita anggap mungkin salah sebut, mari kita buka undang-undang yang disebutkan Rudi dalam acara debat. Pertama, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Hasilnya sungguh mengejutkan. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 membahas tentang peradilan tata usaha negara dan sama sekali tidak berhubungan dengan migas ataupun pembagian keuangan antara pusat dan daerah. Bagi teman-teman di rumah jangan langsung percaya dengan video ini. Kami sarankan buka sendiri di rumah melalui browser pencarian di Google. Kita ulang lagi untuk memastikan kita tidak salah dengar. Saat saya ada di Komisi 7, pertama adalah kita melaksanakan amandemen undang-undang, pertama undang-undang minerba. Undang-undang minerba itu dari nomor 9 tahun 2004 di amandemen menjadi Undang-Undang nomor 3 tahun 2003. Sangat jelas ya? Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003. Dan kalau kita melakukan pencarian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 yang ada adalah Undang-Undang tentang pembentukan salah satu kabupaten di Bengkulu, sama sekali tidak ada hubungan dengan migas ataupun peraturan tentang pembagian keuangan daerah dan pusat. Jadi baik Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 maupun Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tidak ada satupun yang menyangkut tentang migas, minerba ataupun pembagian keuangan pusat dan daerah. Nampaknya undang-undang ini disebut hanya agar terlihat seperti tahu. Ini adalah berkaitan bagaimana berkaitan minerba yang akan dilaksanakan kegiatannya. Termasuk di dalamnya adalah di pasal 91, setiap tambang batu bara itu wajib untuk memiliki jalan hauling. Dan diatur dengan undang-undang pemerintah untuk berkaitan penggunaan jalan. Jalan umum maksudnya yang menggunakan dana APBD, APBN. Adapun dana bagi hasil untuk di sektor migas, saya ingin menyampaikan dengan Pak Hadi, pada saat itu undang-undang itu hanya adalah daerah penghasil saja, tidak daerah pengolah. Maka undang-undang di dalam undang-undang migas itu kita masukkan di situ bahwa seperti Bontang yang tidak memiliki sumber daya alam tetapi bisa mendapatkan hasil dari pengolahan. Bontang pada saat itu anggarannya tidak lebih daripada 1 triliun. Hari ini boleh dicalnya dengan pemerintah Bontang. Anggarannya hari ini 3,3 triliun. Hari ini 3,3 triliun. Kenapa daerah yang bukan pemilik sumber daya alam tetapi daerah pengolah mendapatkan dana bagi hasil? Itu kira-kira salah satu program yang alhamdulillah bermanfaat untuk seluruh masyarakat daerah penghasil walaupun bukan
daerah pengolah walaupun bukan daerah penghasil. Terima Dari kasih. jawaban Rudi Masud sama sekali tidak menyinggung peran seorang Rudi Masud dalam perubahan undang-undang untuk memperjuangkan DBH Migas sesuai dengan pertanyaan yang diajukan Paslon 01. Dan ini masih tetap menjadi pertanyaan apakah benar Rudi Masud sendiri yang memperjuangkan atau justru perubahan undang-undang ini adalah hasil kolektif atau kesepakatan bersama dari anggota DPR khususnya Komisi 7? Namun dengan kesalahan fatal dalam mengutip undang-undang tentang Minerba sudah mengindikasikan bahwa sesungguhnya Rudi sama sekali tidak paham tentang aturan Minerba khususnya aturan pembagian dana bagi hasil atau DBH Minerba. Sangat diragukan jika seorang yang mengaku pejuang tapi tidak tahu undang-undang apa yang diperjuangkan untuk diubah dan undang-undang apa pula yang menjadi output hasil perjuangannya. Lebih-lebih Rudi seorang anggota DPR RI yang pekerjaannya tidak banyak-banyak amat. Seharusnya setiap anggota dewan sebagai pengawal konstitusi mampu menguasai produk konstitusi sesuai tugas masing-masing. Rudi sebagai anggota Komisi 7 yang membidangi energi, riset dan inovasi dan industri seharusnya mampu menguasai undang-undang tentang energi. Anggota DPR itu adalah pembuat undang-undang. Bagaimana mungkin seorang pembuat undang-undang asal comot penomoran undang-undang dan disampaikan dalam acara resmi kenegaraan di depan publik? Dan lihatlah bagaimana kecerdasan seorang Hadi Mulyadi Wakil Gubernur Petahana membongkar kebohongan tim sukses Rudi Masud. Sesuai dengan pertanyaan, biar nyambung. Mohon perhatian. Saya tahu memang ada DBH untuk penghasil dan ada DBH untuk pengolah. Tapi besarannya tidak berubah. 15,5% itu tidak berubah, cuma nanti komposisinya dirubah. Artinya tidak menambah DBH untuk Kalimantan Timur. Yang ada adalah perubahan skema dari pengelola dan pengolah. Kalau yang dilakukan oleh Bapak Ihsanur tentang DBH kelapa sawit dari nol menjadi ada. Itu yang saya maksud perjuangan beliau. Dari nol menjadi, dan itu keluar PP 38 tahun 2023. Yang kedua, kalau tadi dikatakan bahwa APP di Bontang dapat DBH sekian triliun, jangankan Bontang, provinsi saja itu hanya 368 miliar dari DBH Migas. Artinya tidak sampai triliunan. Data itu perlu dikoreksi. Saya juga baca di berita di Garuda 1 tentang komentar Ibu Neni terhadap dukungan beliau. Artinya ini ada data yang tidak tepat yang disajikan kepada masyarakat bahwa sesungguhnya DBH 15,5% itu tidak bertambah dengan perubahan dari undang-undang hubungan pengelolaan pusat daerah dan undang-undang HKPD. Demikian yang kami tanggapi. Terima kasih. Lalu siapakah sebenarnya yang memperjuangkan perimbangan bagi hasil daerah? Di website Kementerian ESDM yang diupload pada tanggal 21 Februari tahun 2010. Berkenaan dengan bagi hasil migas, sesuai amanat Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, untuk minyak bumi dibagi dengan imbangan 84,5% untuk pemerintah pusat dan 15,5% untuk pemerintah daerah. Sedangkan untuk gas bumi dibagi dengan imbangan 69,5% untuk pemerintah pusat dan 30,5% untuk pemerintah daerah, pada pasal 19 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dijelaskan secara terperinci terkait dana bagi hasil atau DBH yang diterima pemerintah daerah. DBH minyak bumi sebesar 15,5% dibagi dengan rincian, 3% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan, 6% kabupaten, kota penghasil, 6% untuk kabupaten, kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan dan sisanya sebesar 0,5% dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar. Jadi dari tahun 2004, aturan pembagian 15% untuk daerah termasuk di dalamnya daerah penghasil sudah ada. Apakah ini hasil perjuangan Rudi Masud? Tentu saja tidak. Karena tahun 2004 Rudi Masud masih berusia 22 tahun, dan baru memulai karir politiknya sebagai anggota DPR RI pada umur 38 tahun pada tahun 2019. Tentu saja video ini tidak bermaksud mendiskreditkan salah satu pihak, tetapi bagaimanapun kebenaran harus terus disuarakan. Jika data yang disampaikan di video tidak benar, silahkan koreksi dan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton.